Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada minggu hari ini tertulis di kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria, atau kita bisa melihat juga di Videotron yang ada di depan kita. Kita membacanya secara responsoria, demikian dikatakan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat tahun baru. Kurang semangat ya karena gak ada musik tadi ya, Mang Inang ya. Dahsyat. Gabe huingot di hutan wah. Oh, kenapa? Oh, dak ya hamu syakuta? Daun kope, ya kapar kota nanti. Jadi di beberapa tempat, saya 2 tahun namang Inang sekretaris distrik Silindung, itu di Tarutung. Jadi ada satu resort 12 huria. Jadi ada huria yang isinya setiap ibadah minggu itu 5 orang, 12 orang. Dan belum masuk listrik ke dalam. Jadi lagunya, nyanyinya ya persis seperti yang kita lakukan hari ini. Cuma bedanya di sana nggak ada song leader, nggak ada singer. Langsung para agenda itu yang menarik lagunya gitu. Jadi tadi diberitahu oleh Inang Sintua Agnes pas di bilik perhobasan, aduh sakit gini pemain musik kita. Oh ya udah nggak apa-apa. Tadinya sempat ya gimana nanti ya. Rupanya begitu kita nyanyikan bersama-sama enak-enak aja. Iya kan Mang Inang kan? Iya. Ada yang berungut-ungut tadi? Ay dia do gari jaun. Iya belga ali songonon. Adong ko songoni di rohana? Amol adong bertobat dah Mang Inang dah. Bedak saya binoto dah kan. Saya dong doi kan saya ada 2. Iya. Nah jadi ya Mang Inang saya melihat bahwa kejadian hari ini itu sama seperti kehidupan kita. Kita sudah rancang nih, tim musik sudah rancang nih. Pemainnya ini, song leadernya ini, ininya ini, semuanya udah diatur. Di naso panagaman, kalau orang Batak bilang udan naso hasaungan. Siapa yang menyangka pemain keyboard kita sakit hari ini, ya kan? Hidup kita juga begitu. Kita sudah atur nih, bulan Januari, Februari, Maret, April. Anakku nanti menikah di tanggal sekian, bulan sekian. Nanti pas ulang tahun mamah rencananya mau dirayain contoh. Rupanya belum dirayain, udah berangkat menghadap Bapa. Kan gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga tetapi memang harus kita hadapi bersama. Karena ini momen tahun baru Mang Inang. Saya sering tertegun kepada khotbah-khotbah pendeta di media sosial. Dan saya sebel sama beberapa orang jemaat yang responnya
begini. Pengkhotbah itu bilang, saudara-saudara, percayalah bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Engkau yang tadinya rugi akan menjadi untung. Engkau yang tadinya sakit akan menjadi sehat. Percayalah, tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Kata khotbah itu. Lalu jemaat yang dengar, itu yang bikin saya sebel. Amin Tuhan, yes, yes katanya. Waduh ini bahaya Mang Inang. Tuhan gak pernah kasih janji manis. Gak pernah. Tuhan gak pernah kasih janji manis. Engkau akan selalu kelimpahan. Engkau akan selalu sehat. Engkau akan panjang umur. Engkau akan bahagia. Enggak pernah. Tuhan selalu bilang, pikul salibmu. Kalau engkau harus menderita, pikul itu. Kalau engkau harus bahagia, share itu, bagikan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Kita jangan mau dilemahkan Mang Inang. Maksudnya gini, saya pernah baca artikel dan dia memberi contoh, artikel psikologi, dia beri contoh gini, ada seorang pengemis, homeless di Amerika, bulan Desember waktu itu, salju. Jadi homeless ini, orang yang tidak punya rumah ini, bertahun-tahun dalam hidupnya dia kuat menghadapi salju itu. Lalu sekali waktu ada orang yang dermawan mengatakan, sabarlah di sini, aku akan berikan jaket kulit yang tebal kepadamu sehingga engkau akan dihangatkan. Dari pagi sampai malam dia tunggu, itu orang dermawan gak datang-datang. Besok pagi si pengemis itu meninggal dunia karena hipotermia, karena kedinginan. Kenapa? Tadinya dia sudah kuat ini menghadapi salju itu. Tapi karena ada janji yang mengatakan bahwa kau akan kuberikan jaket kulit yang menghangatkanmu. Dirinya menurunkan kualitas kemampuan tubuhnya untuk menahan dingin. Tapi tidak datang-datang itu jaket. Akhirnya kualitas kemampuan tubuhnya menahan dingin sudah turun, dinginnya tetap dingin. Akhirnya dia kalah. Nah yang mau saya sampaikan Mang Inang, jangan mau terbuai dengan khotbah-khotbah, dengan omongan-omongan yang menyenangkan telinga. Dalam tahun 2025 ini, segala hal bisa terjadi. Yang tadinya pangkat staf bisa naik menjadi kepala seksi. Bisa. Tapi jangan salah. Yang tadinya kepala dinas bisa turun menjadi staf. Yang tadinya sehat-sehat bisa jadi menjadi tidak sehat. Dan yang tadinya tidak sehat bisa jadi menjadi sehat. Nah maka dari itu Mang Inang, jangan turunkan kualitas kekuatanmu untuk tahun ini. Karena kalau pengkhotbah bilang, percayalah tahun ini adalah tahun kelimpahan bagimu. Engkau akan berbahagia. Duka cita akan jauh daripadamu. Lalu kita aminkan itu. Itu salah Mang Inang. Gak ada orang yang akan selalu bahagia. Gak ada orang yang selalu berkelimpahan. Dan kita gak tahu kita akan kelimpahan atau tidak. Lalu amin kita bilang. Kita menurunkan kemampuan kita untuk bertahan dari setiap penderitaan. Lalu di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni kita kan gak tahu. Tiba-tiba ada sesuatu yang berat yang menimpa kita. Tadinya kita berpengharapan sukses ternyata malah jatuh. Itu bisa terjadi. Saya sudah pernah sampaikan, saya ingatkan lagi buat kita. Ini teologi yang sudah sangat lama sebelum Protestan ada. Pengharapan sering sekali menjadi ancaman bagi iman. Wah ini bahaya, ini hati-hati. Pengharapan sering sekali menjadi ancaman bagi iman. Kita berharap tahun ini begini, ternyata gak terjadi, imannya goyah. Kita berharap begini, ternyata gak terjadi, imannya goyah. Kita berharap orang tua kita akan sembuh, ternyata malah meninggal dunia, imannya goyah.
Nah maka dari itu Amang Inang, saya mau sampaikan begini. Tahun ini tahun 2025. Lakukan yang terbaik. Harapkan yang terbaik. Tetapi terakhir, katakanlah kepada Tuhan, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Kalau begitu kita akan kuat. Kita akan kuat. Saya juga punya pengharapan. Pengharapannya kalau boleh agak-agak 5 tahun lah di HKBP Bandung Reformanda. Cocok? Cocok. Tapi itu kan pengharapan kan? Bisa terjadi bisa enggak. Inang Agnes jangan ketawa. Ya itu pengharapan kan? Gitu loh. Jadi enggak ada sesuatu yang pasti. Kalau terjadi puji Tuhan, enggak terjadi juga puji Tuhan. Persiapkan. Apapun yang akan terjadi tahun 2025 ini kita harus siap. Ayo sama-sama katakan, aku siap. Amin. Puji Tuhan ya Mang Inang ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Yeremia 31. Ini menyenangkan Mang Inang. Ini selalu menyenangkan. Memang karya Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu menyenangkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Gitu ya. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Saya nggak tahu pengalaman Amang Inang tentang berbapa. Saya berbapa Amang Inang. Pernah dilibas pakai sapu lidi. Bukan sapunya deng, sorry. 10 biji itu lidi diambil, diikat bawah, dipelintir, diikat atas. Dilibas sampai 400 kali. Berdarah-berdarah dari atas sampai kaki. Kenapa? Karena saya main layangan waktu itu. Main layangan di atas genteng. Bapak pulang kerja. Dipanggil turun. Bang, itu di atas itu sudah lapuk. Kalau kau main di situ terjatuh kau, mati kau. Kalau mati masih bagus katanya. Cacat kau katanya. Saya waktu itu kelas 4 SD kurang lebih lah. Masih gak peduli lah. Habis diomongin udah. Besoknya naik lagi. Namanya bapak ya, dia tahu kualitas anaknya gimana ya. Bebal. Gak bisa dibilangin nih anak nih. Besoknya jam 2 siang bapak sudah pulang. Adikku naik ke atas. Bang dipanggil bapak lu. Udah kok bapak udah pulang? Gue bilang. Gak tahu dipanggil lu turun. Turun. Oh bapak tenang. Dia sambil ngiketin lidinya itu. Oh Amang Inang ini point of view-nya adalah bukan saya sedang apa ya, sedang menceritakan kekurangan bapak saya atau menceritakan kelebihannya, bukan. Bapak saya tahu bagaimana cara mendidik anak. Dia tidak pakai kayu Amang Inang. Kalau pakai kayu, kalau enggak kayunya patah, tulang saya yang patah. Dia tahu itu. Dan dia tidak pernah pukul kepala saya ketika marah sebesar apapun. Dia tahu itu. Nah yang mau saya sampaikan bukan soal hukuman. Yang mau saya sampaikan, bapak tahu bagaimana anak. Dia tahu saya bebal dulu. Sampai sekarang juga sih. Dia libas saya. Hitung, katanya, hitung. Dipukulinya. Pecah semua itu lidi itu di badan saya nempel dan berdarah-berdarah. Tapi sekarang udah hilang, nggak ada lagi. Tapi efek jerahnya sampai sekarang saya ingat, Abang. Sampai sekarang saya ingat. Nah, setelah selesai, hitung sebelum selesai 100 sampai 100 sudah diikat lagi lidinya yang baru karena udah hancur. Ulang katanya. Ulang gimana? Dari 1 katanya. Wah. Ulang dari 1. Bayangkan udah 100. Jengkelnya saya pada saat itu Nang, Amang. Gak bapakku pun kau jadilah. Menghina saya di dalam hati. Ini saya jujur aja. Kalau mau jujur anak-anak. Remaja Naposo yang hadir, pernah gak kau hina, kau maki-maki orang tuamu dalam hatimu? Dalam hati aja jawab, gak usah dijawab. Nanti bapak mamanya dengar. Itu kebodohan anak, saya mau sampaikan itu sama kita Naposo Bulung, remaja. Itu kebodohan anak. Kenapa? Cintanya orang tua kepada anaknya, itu gak tergambar.
Kadang cintanya orang tua kepada anak dirasakan anak hanya ketika mak beli mainan dibeli, mak beli baju baru dibeli, mak beli sepatu dibeli. Oh, anak merasa cinta orang tua. Tapi ketika orang tua mendidik anaknya, anak sering sekali nggak merasa bahwa itu cinta orang tua. Mamaku ini mah jahat ini, bapakku ini jahat ini. Kan gitu. Nah itu yang saya rasakan waktu saya dilibasi 400 kali. Sebenarnya nggak 400, lebih tuh. Karena pas sudah 100 ulang dari 1. Benar ada hara, benar. For your information, saya anak laki satu-satunya paling besar lagi. Gitu. Jadi bapak saya keras banget sama saya. Orang-orang, saya tinggal di Jakarta, Mang Inang. Di gang, di pelosok. Ya taulah pergaulan anak orang gang ya. Ngomong kotor, pulang jam 12 malam gak ada yang nyariin, sekolah gak sekolah, dan lain-lain. Oh dulu saya benci banget sama bapak mama. Jam 7 malam belum pulang, wah. Sampai rumah itu penuh dengan ketakutan. Sedangkan anak orang sana, jam 11 malam masih ngobrol-ngobrol gitu, main-main. Saya iri waktu itu. Enak kali jadi anak orang sini ya, daripada anak orang bapakku sama mamaku ini. Buruk kali bapak sama mamaku ini, gak tahu dia kesenangan anaknya. Waktu itu masih kecil. Begitu saya dewasa, saya lihatlah teman-teman yang pulang jam 11, jam 12 malam itu. Ada pengkolan apa? Pengkolan apa sih namanya? Simpang gitu ya. Saya kuliah di Siantar, Bang Inang. Jadi Desember libur, saya pulang ke Jakarta. Biasa kalau pulang ke Jakarta ya jalan-jalan sama keluarga. Pas di pengkolan itu, prit. Oh teman saya yang waktu itu pulang jam 11 malam. Dia yang prit katanya. Wah, baru dengar lagi cerita. Habis itu ngobrol sama teman, ketemu teman, ngobrol. Lu tahu nggak nih si itu udah hamil, ketahuan dia di semak-semak. Karena terbiasa dengan pergaulan pulang jam 11 malam, bapak mama nggak nyari. Waktu itu saya terbeban, nggak bebas sama orang tua. Tapi setelah saya dengar itu semua, lihat itu semua, puji Tuhan bah, dilibasi bapakku aku dulu. Puji Tuhan bah, dimarahi mamaku aku dulu. Kalau enggak, ya mungkin saya sudah sama dengan mereka. Ya, napa so bulung dengar ya. Kalau dimarahi orang tuamu, syukurlah. Karena kasihnya masih sampai kepada dirimu. Nah itulah yang digambarkan di Yeremia 31 ini. Bangsa Israel berbuat dosa, ditegor melalui hambanya. Udah ditegor masih bandel kan, sama kayak saya. Sama kayak kita semua, masih bandel. Dimarahin, masuk pembuangan Babelonia. Habis dimarahin, kan bangsa Israel kan benci jadi sama Tuhan. Tapi sebagian ada yang enggak. Habis dimarahin, Allah menunjukkan lagi kasihnya. Dia pulangkan lagi, dia tebus lagi, dia berikan lagi kemerdekaan. Sedahsyat itu kasih Allah itu kepada kita. Nah maka dari itu Amang Inang, seperti topik minggu kita kan, Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditobus Jehovah bangsona. Gitu. Jadi kasih Tuhan itu dahsyat. Maka tidak perlu diragukan. Hanya ketika engkau bersuka cita, ketika engkau berduka cita, ingatlah itu. Ketika engkau berduka cita, ini enggak akan selama-lamanya. Ketika engkau bergumul, ini enggak akan selama-lamanya. Tuhan pasti tolong saya. Ketika bersuka cita juga ingat, ini enggak selama-lamanya. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan ajari saya bagaimana menderita. Sama seperti pemain musik kita kan, biasanya enak kan. Song leadernya 2, pemain musik. Sekarang Tuhan sedang ajari kita untuk tidak pakai musik dulu. Ada yang bisa bersyukur, tapi ada juga yang mungkin tadi, idea doh, garejaon, ya ada. Iyalah holak kepeng, papungu pilihan. Alai parkibo pesodong. Ada nggak? Ada aja. Tapi nggak usah dikasih tahu, biar itu di hati kita. Iya kan? Ada aja. Jadi ketika suka cita, ketika duka cita kita jalani. 2025 ini kiranya kita semua kuat Amang Inang. Berjuang, saling menguatkan.
Kemarin Amang C. Hutajulu meninggal dunia. Tikting udah dicetak, jadi nggak sempat. Jadi tiktingnya melalui ini aja ya Amang Inang ya. Nunga marujung ngolu, sada ruas naburju, Amang C. Hutajulu. Sore ini pukul 17 kita akan adakan ibadah minggu di rumah duka. Rumah duka Jalan Industri ya Nang? Amang? Jalan Industri, siapa tahu kita mau hadir. Dan besok kita adakan acara huria juga di Jalan Industri pukul 17.00. Jadi Amang Inang kita bersama-sama di sana. Dan tentang acara huria, penghiburan, itu selalu berkesan bagi saya pribadi dari Reformanda, Mang Inang. Ini huria kelima yang saya lewati, yang saya layani. Huria kelima. Yang pertama itu HKBP Sitaka, yang kedua itu HKBP Piaraja, yang ketiga itu HKBP Sosunggulon, terbalik. Sitaka, Sosunggulon, Piaraja, HKBP Sumbersari, dan ini yang kelima HKBP Bandung Reformanda. Jadi dalam hal diakoni sosial, yang 4 tadi dahsyat Mang Inang. Tapi untuk Reformanda itu unggul. Maka biarlah nanti pukul 17 kita boleh bersama-sama, besok juga pukul 17 kita boleh bersama-sama. Nah, kembali lagi ya Mang Inang. Dalam menjalani kehidupan ini, sama seperti bangsa Israel juga, seandainya mereka tidak memberontak kepada Allah, Allah tidak akan marah kepada mereka. Kita juga begitu. Maka seperti yang selalu saya sampaikan, dalam hidup kita dua pihak yang berperan, yaitu pihak kita dan pihak Allah. Lakukan yang terbaik, sisanya terserah Allah. By the way, bagi kita yang punya keluarga, bersama-sama dengan keluarga, di malam tahun baru jam 00. Di Patu Pahamudo Madokata Mang Inang? Apakah kita melaksanakan Madokata? Iya atau tidak? Ini menyenangkan ini. Banyak keluarga Batak hari-hari ini tidak melakukan itu lagi. Saya nggak tahu, ada juga mungkin yang tidak melakukan di kita ya. Atau yang bapak ditanami somar lapatan nih. Ayo dok, Pak minta maaf dong. Iya Pak, aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Kalau aku ulangi, aku janji lagi. Ya. Tapi ini sudah terbukti ya Mang Inang. Menurut zaman, memang baik itu suami, kan gitu ya Madokata, jadi di homa, aku minta maaf. Sama aja nya, taunya aku kata istrinya kan, tapi dalam hatinya. Seolah-olah tidak bermanfaat itu, Madokata itu. Padahal itu sangat bermanfaat. Dalam ilmu psikologi kita punya alam bawah sadar namanya. Dan itu jauh lebih dahsyat dibanding alam sadar. Ego kita bisa dikikis perlahan. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita bisa dikikis perlahan oleh alam bawah sadar ketika kita berjanji, menyadari kesalahan. Itu makanya saya selalu sampaikan, orang Kristen perlu punya waktu untuk merenung sebelum tidur. Apa aja hari ini, apa aja kesalahan yang saya lakukan, sakit hatikah orang berjumpa dengan saya kemarin, tadi pagi sampai sore, gitu. Jadi, tadi aku berdosa rasa-rasanya sama Amang Sintua ini atau Amang Inang Sintua ini. Saya merasa bersalah di situ. Saya tahu bahwa saya salah. Nah, di situ yang mampu merubahkan saya menjadi lebih baik lagi. Begitupun dengan anak-anak kita. Mungkin ya, Bapak Ibu Saudara, kita kecewa dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami yang mengatakan begitu. Ya aku janji. Mananya janjimu 2 tahun lalu? Enggak ada pun. Tapi percayalah, itu akan berbuah 5, 6, 7, 10 tahun lagi. Maka tradisi Madokata di kita orang Batak, secara khusus kita HKB Bandung Reformanda, di rumah kita masing-masing, itu perlu kita tradisikan, perlu kita budayakan. Dang marlapatat sonari, marlapatat doi, tu haduan. Dan terakhir Amang Inang,
Tuhan yang membebaskan umatnya. Seperti dia sudah membebaskan bangsa Israel, dia juga akan membebaskan kita dari setiap penderitaan yang akan kita lewati. Percayalah sampai mati, nanti kita akan berjumpa di Paradiso ni Debata. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sampaikan kami di tahun yang baru. Kami percaya kalau Tuhan masih izinkan kami untuk hidup sampai hari ini, artinya Tuhan masih mau pakai kami untuk menjadi alat Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk mau taat dan sadarkan kami betapa cinta Tuhan besar terhadap kami. Dan kami juga harus merespon cinta Tuhan itu dengan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Untuk setiap kami Tuhan, Jemaat HG Bandung Reformanda, yang hari-hari ini sedang bergumul, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena ekonomi, mungkin karena hubungan antara suami dengan istrinya, hubungan antara orang tua dengan anaknya, kakak beradik, atau hubungan dengan teman-teman sekerja, atau tetangga, atau siapapun Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul karena pekerjaan, karena usaha, atau apapun Tuhan pergumulan kami dalam kehidupan kami pribadi-pribadi. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang melepaskan kami dari pergumulan itu. Dan kalau Tuhan masih mau menempah kami dengan pergumulan itu, kami mohon Tuhan yang kuatkan. Kalau ada di antara kami juga Tuhan yang hari-hari ini sedang memiliki cita-cita untuk studi, cita-cita untuk pekerjaan atau usaha, cita-cita untuk pasangan hidup, cita-cita untuk memiliki keturunan, atau apapun Tuhan yang sedang kami cita-citakan hari-hari ini. Kami mau serahkan itu juga ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bantu kami mengusahakannya, bantu kami mengejar cita-cita kami itu. Dan Tuhan yang memberikannya pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak, tahun 2025 ini biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, menguatkan kami ketika kami harus bergumul, menderita, Tuhan yang topang kami. Dan ketika kami harus bersuka cita, Tuhan yang ajar kami untuk tidak menjadi sombong dan tinggi hati, dan ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah kami Tuhan umat-Mu yang Engkau selalu pakai dalam hidup kami, kuatkan kami senantiasa. Secara khusus Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, keluarga yang ditinggalkan oleh Amang C. Hutajulu, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, memberi penghiburan, menunjukkan kasih kami kepada keluarga yang berduka. Dengan kami hadir bersama-sama dengan mereka, mereka boleh semakin tahu, sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui kami. Oleh karena itu, hari ini dan esok pukul 17, Tuhan yang mengundang semua jemaat Tuhan untuk hadir bersama-sama di Rumah Duka Jalan Industri. Tuhan, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang berkumpul pada saat ini dan orang-orang yang kami kasihi jauh dekat dari kami satu minggu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan, di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabda
berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku